Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Dengan tema kita pada malam hari ini adalah keran rezeki. Apa maksudnya? Kita langsung panggilkan saja Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang sangat baik hatinya dan mudah-mudahan yang besok pagi rezekinya mekar berkembang besar. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Keran rezeki. Keran rezeki. Saya Mario Teguh, ada teman saya lagi yang perbaiki ledeng itu siapa namanya? Super Mario. Iya tuh di game itu. Iya Pak. Nah, di game Super Mario, belajarlah tentang kehidupan dari tukang ledeng. Sederhana sekali ilmunya. Iya. Kalau tidak lancar berarti. Kalau tidak keluar airnya berarti. Nah, banyak di antara kita terlalu panjang dramanya, terlalu kompleks dramanya. Yuk malam ini kita sederhanakan. Karena yang menjadikan kita itu hebat, berezeki baik, kaya, sejahtera, bukan karena kita pandai. Tapi karena Tuhan memilih kita sebagai jiwa yang dimuliakan. Mudah-mudahan hari Senin ini kita perbaiki rezeki kita melalui pengertian yang lebih sederhana. Itu. Super sekali Pak Mario, dan berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini, sangat simpel sekali Pak Mario. Apa sih sebenarnya keran rezeki itu? Kerannya atau rezekinya dulu? Barangkali bisa Lebih penting bicara kerannya atau rezekinya? Rezekinya. Rezeki dulu ya. Rezekinya, lebih penting. Oke, kita bicara rezeki dulu. Apakah rezeki itu uang? Yuk kita lihat ini. Rezeki adalah apapun yang menjadi sarana membangun kehidupan yang baik, besar, dan bermanfaat. Baik, besar, dan bermanfaat. Baik, itu harapan Tuhan untuk kita hidupi, kebaikan. Besar, Tuhan tidak menginginkan kita jadi jiwa-jiwa kecil. Tuhan ingin kita jadi orang kaya sehingga dermanya. Tuhan ingin kita berilmu sehingga manfaatnya. Kita pernah lihat nggak anak kecil jalan di jembatan miring, karena jembatannya putus, jembatan gantung tuh. Yeah. Kalau mau mengeluh, kita salahkan presiden, gubernur, bupati, atau yang lain. Tapi kalau mau bertanggung jawab, belajar yuk jadi murid yang hebat. Bekerja jadi profesional yang hebat. Menjadi pebisnis, jadi pemimpin. Lalu kita yang perbaiki, yang tidak bisa diperbaiki oleh pemimpin yang sekarang. Ketiga, bermanfaat. Nah, rezeki apapun. Tanah besar di pinggir jalan Sudirman, di semua kota Sudirman itu mahal. Oke? Kalau digunakan untuk kebaikan, coba tinggal. Tidak bermanfaat, mulai dibangun pagar oleh pedagang, mulai dibangun ladang di situ, lalu untuk mengeluarkannya, yuk bayar lagi. Jadi sesuatu itu bisa berubah menjadi rezeki kalau niatnya untuk kebaikan, menjadi masalah kalau didapatnya melalui keburukan atau untuk keburukan. Itu. Super sekali Pak Mario, dan selanjutnya kita akan melakukan sebuah polling. Dan sahabat-sahabat super yang ada di studio boleh menggunakan alat yang disediakan di tempat duduk Anda untuk menentukan pilihan pada polling yang berikut ini. Mengapakah keran air yang terbuka masih tetap tidak mengeluarkan air seperti yang diharapkan? A. Tidak terhubungkan dengan sumber air. B. Terhubungkan tapi bocor. C. Terhubungkan tapi banyak hambatan. Silakan tentukan pilihan Anda dari sekarang. Dan sahabat-sahabat super yang ada di rumah dapat mengikuti polling ini juga di mtgwpol.com. Baiklah, saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan kembali sesaat lagi untuk melihat hasil polling ya. Tetap di Mario Teguh Golden Ways. Ini orang mesti gampang berantem sama orang ya. Gayanya itu seperti orang nggak mau ngerti gitu ya. Itu kan nggak tersambung gitu. Pak Sain yang punya program.
Selamat malam, Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. apakah uang selalu dihubung-hubungkan dengan rezeki itu benar adanya? Oh, pertanyaan yang baik kali. Yuk kita lihat meme-nya. Uang. Uang itu berubah menjadi rezeki. Aneh ya, padahal uang itu orang banyak selama ini mengerti rezeki. Bukan. Uang itu tidak bernilai apa-apa sampai ke tangan seseorang. Lihat nilainya. Uang itu berubah menjadi rezeki saat didapat dengan jujur. Tapi kalau itu dari curian, korupsi, kolusi, mengambil jatahnya, berasnya rakyat, itu menjadi sumber masalah. Uang. Saya tidak tahu jumlahnya berapa, tapi ada orang yang demikian pinter. Saya tahu. Kurang, genah. Ini uang, lihat. Tidak ada nilainya loh ini. Di tangan orang yang mendapatkannya dengan tidak jujur, ini sumber masalah. Akan sakit, kecelakaan, kena fitnah. Itu jangan tertarik mengambil uang dengan cara yang tidak jujur. Dan ini bukan punya saya, supaya tidak jadi masalah, saya kembalikan. Oke, gitu. Baiklah, Pak Mario, saya akan kembali kepada polling. Polling kita adalah, mengapa keran air yang terbuka masih tetap tidak mengeluarkan air seperti yang diharapkan? A. Tidak terhubungkan dengan sumber air 19%, B. Terhubungkan tapi bocor 19%, dan C. Terhubungkan tapi banyak hambatan. Super sekali. Saya akan minta langsung saja bertanggung jawab sahabat-sahabat super yang telah menentukan pilihan A. Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Silakan. Untuk pilihan B, silakan Ibu untuk naik ke atas stage. Dan yang terakhir, Nama Anda? pilihan C. Tarik. Silakan Pak. Baiklah Pak Mario, Yes. kali ini kita sudah ada 3 orang yang akan mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Super sekali, terima kasih. Pak Ari, mengapa? Mengapa keran air yang terbuka masih tetap tidak mengeluarkan air seperti yang diharapkan? Karena tidak terhubung dengan sumber airnya. Karena tidak terhubungkan dengan Sumber airnya. sumber air. Jadi ini sudah dipasang di sini, pipanya putus gitu kan. Jadi nggak sambung, airnya keluarnya kemari. Nah, ada nggak orang yang begitu Pak, mengharapkan rezeki dari pipa yang tidak terhubungkan? Sebentar Pak. Ada. Jadi pipa itu tidak terhubung dengan sumber airnya kan? Oh, pipanya bukan kerannya. Iya, Pak? Oh, pipa. jadi ini ada selangnya tapi tidak ke sumber air. Ya. Karena kan sumber tidak terhubung dengan sumber airnya Iya, saya itu. tahu. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Ini orang mesti gampang berantem sama orang ya. Gayanya itu seperti orang nggak mau ngerti gitu ya. Itu kan nggak tersambung gitu. Pak, saya ini yang punya program. Oke, nah. Ibu. Iya, kalau saya analogikan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dengan penghasilan kita sebesar apapun, tapi kalau kita banyak kebocoran di mana-mana, kita boros, banyak pengeluaran yang nggak penting, ya nanti hasilnya juga ujung-ujungnya bakalan sedikit yang keluar. Super Begitu, Pak. sekali. Terima kasih. Jadi ini pipanya, ini di rumah Anda cuma netes sedikit, Iya, tapi orang-orang di sini mandi-mandi pakai. Wah, gitu ya. Begini ya. Oke. Ini lucu ini. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Terus Anda, Pak Hendra? Kalau menurut saya, terhubungkan tapi banyak hambatan. Oh, super sekali. Nah, sekarang kita berikan tepuk tangan dulu. Yuk, sekarang ini kan istilah metafornya ya, perumpamaannya, faktanya. Kita bicara, fakta dalam hidup. Orang yang kerannya ini, pipanya tidak terhubungkan dengan sumber air, itu dalam kehidupan sehari-hari seperti orang yang seperti apa, Pak? Saya ibaratkan bahwa sumber air itu, ya maksudnya tidak terhubung. Sumber air itu adalah pemberian frekuensi dari Tuhan. Pemberian frekuensi dari Tuhan. Jadi pemberian kekayaan atau rezeki uang, dari Tuhan. uang, ya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, tapi orang yang ingin menggunakannya tidak terhubung.
Tidak terhubung di hati. Iya. Oke, kembali ke sini. Enggak, biar saya yang jawab. Ya. Seorang adik bekerja untuk kakaknya. Ini dia jualan peracangan. Adik bekerja untuk kakaknya. Sudah bertahun-tahun. Kalau minta uang, dia bilang, masa sama kakak minta. Ini loh, maksudnya pipa, keran yang tidak tersambung dengan sumber rezeki karena kakaknya tidak amanah. Dia mempekerjakan adiknya sebagai karyawan gratis. Terjadi dan saya kenal orangnya. Dan ini dinasehati, nggak ngerti-ngerti. Jadi dia tidak tahu dia dimanfaatkan. Itu maksudnya Pak, bukan nyemplung ke sumber air. Ya, good. Nah, ini tadi, yuk kita hitung sekarang. Kita hitung. Ada karyawan gajinya 3 juta rupiah. Oke? Tiap makan siang, dia beli karamel macchiato. 40.000 rupiah. Kan cuma 40.000 rupiah. Kali 5, berapa? 200.000. Kali 4 minggu. Sama dengan berapa? 800.000. Sisa uang menjadi 2,2. Ya, 2,2. Nih, belum untuk angsuran telepon buatan Amerika yang keren itu. Ya, belum bekel. Belum apa namanya? Soft lens, contact lens. Warna hijau. Ah, coba. Itu berapa? Jadi pantas banyak orang miskin dalam proses kelihatan seperti orang kaya. Nah, bocor. Ini tadi tidak terhubungkan, berarti dia mengharapkan rezeki dari tempat-tempat yang salah. Ini, apa tadi? Menurut saya analogikan di dalam kehidupan kita selalu berjalan. Oke. Tapi kita akan banyak menemukan hambatan-hambatan. Ya, itu masih teorinya. Sebetulnya orang yang rezekinya sulit itu karena hambatan itu seperti apa? Contohnya, dalam keseharian. Kemalasan. Malas, good, suka menunda suudon apa? Sakit. Betul, sakit. Pelihara kesehatan ya. Kesehatan itu penting sekali. Sekaya apapun orang kalau sakit hartanya tidak membantunya. Itu kalau Anda sehat, kalau tidak punya uang dengan kesehatan itu bisa cari uang. Tapi kalau sakit. Satu lagi nih. Adik-adik saya yang baik hatinya. Jangan memulai satu hari dengan baca ramalan. Perhatikan semua orang yang baca ramalan hari itu berantakan. Karena Tuhan tidak ingin membuat peramal sukses. Karena kalau semua peramal sukses itu untuk apa? Ayat-ayat suci Tuhan. Maka digagalkan. Terus kok peramalnya kaya? Yang bayar kamu. Itu. Jangan baca mulai dari hari ini hilangkan. Kemudian jangan dengarkan hasutan. Semua hasutan dari teman itu membuat Anda tidak mensyukuri pekerjaan. Untuk setiap orang di sini ini ada 35.000 lamaran pekerjaan yang belum dibuka oleh perusahaan. Ini, mengirimkan lamaran pekerjaan. Ada 35.000 amplop yang tidak dibuka. Untuk setiap orang yang bekerja. Kok you bisa sembarangan di pekerjaan itu? Syukuri. Nah, orang-orang yang mensyukuri, ada loh. Sudah contoh beberapa orang yang menyepelekan pekerjaan setelah diberhentikan 7 tahun tidak bekerja. Karena dia berlaku aniaya bukan kepada yang membayarnya. Dia berlaku aniaya kepada orang yang harusnya bekerja di tempat dia. Orang itu butuh obat untuk anaknya yang sedang gagal ginjal. Dia akan bahagia bekerja di tempatnya, dia di sini sembarangan. Itu aniaya loh. See? Jadi kalau gitu syukuri. Ini banyak sekali yang menjadikan pipa. Nih, hambatan nih. Nih, ini apa? Tongseng kambing, sate kambing. Ini apa ini berarti? Pembuluh darah. Hah? Kambing enak lemaknya. Coba. Berapa saat setelah itu lihat. Ini loh.
Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau agama itu salah, kenapa agama tetap berdampak sampai sekarang? Sudah berapa ribu tahun? Pompa air 50 tahun sudah tidak dipakai, agama masih ada ribuan tahun. Ya, itu hambatan. So, untuk mereka kita berikan tepuk tangan dulu. Jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Ada yang satu lagi bilang, aku mau beli sandal baru. Dulu waktu masih di kampung dulu, dia punya uang beli, mau pamer di depan temannya, dikeluarkan dari plastiknya, dua-duanya kanan. Selamat malam, saya Givari Palevi dan Anda menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, Ya. memangnya bisa ya Pak, yang namanya rezeki itu lancar dan tiada henti? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, rezeki selalu lancar. Hanya yang lancar kadang-kadang bukan yang kita inginkan, tidak yang kita lihat, tapi rezeki selalu lancar. Saya mau ingatkan sesuatu kebaikan yang sebetulnya bagian dalam konsep saya rezeki yang besar yang Anda lupa. Coba sekarang, tahan napas. Jangan lepaskan sampai saya berikan. Apa itu kalau bukan nikmat? Nikmat. Oke? Saya bisa anggap bahwa itu bagian dari rezeki, kebaikan, sehat, oke, bernama baik. Tapi kita lihat dulu meme-nya, kita sederhanakan. Rezeki itu seperti air. Kalau tidak lancar, pasti ada masalah. Lihat ya, ini ada 4 hal sederhana. 1, periksa niat. Apakah Anda mencari uang untuk kaya-kayaan dibandingkan tetangga? Kalau tidak lancar, pantas Tuhan tidak ingin Anda sombong. Karena ada atau orang kalau punya uang sedikit sombong? Ada, saya punya teman kalau punya jeans baru itu lebih sombong daripada temannya. Ada yang satu lagi bilang, aku mau beli sandal baru. Dulu waktu masih di kampung dulu, dia punya uang beli, mau pamer di depan temannya, dikeluarkan dari plastiknya, dua-duanya kanan. Niat, apakah niat Anda berkah? Apakah niat Anda untuk menyekolahkan anak-anak, membiayai pendidikan, memuliakan orang tua? Niat, periksa niat dulu. Kalau niatnya salah, nggak lancar. Karena Tuhan tidak ingin Anda jadi orang tidak baik. Nazar, janjinya. Tapi banyak di antara kita bernazar, berjanji. Begitu ada uang, dilupakan. Contohnya saja, ada orang punya uang. Kalau aku punya uang 20 juta, aku umroh. Punya 20 juta, beli motor. Tuh, umrohnya lupa. Ada loh nasar-nasar negatif seperti itu, sombong-sombongan. Aku iso sugih tanpa bondo. Aku bisa kaya tanpa harta. Ya, terus pakai apa? Nganggo duit. Yang mesti aja. So, tetapi jangan sombong-sombongan yuk. Perhatikan orang-orang yang sombong hidupnya kelihatannya banyak uangnya, sedih. Atau yang paling menyedihkan adalah orang susah yang sombong. Caranya belum baik, caranya belum santun, caranya belum ramah. Lebih baik ramah, nggak dibayar. Daripada kasar pasti tidak dibayar. Ayo, pilih mana? Perbaiki cara. Kalau tidak tahu cara, tidak ada cara lain kecuali tanya. Maka jangan menyepelekan nasihat. Keempat, akhiran. Akhiran yang indah adalah awalan bagi sesuatu yang lebih indah. Untuk satu upaya, akhirannya adalah terima kasih Tuhan. Itu awal dari sesuatu yang lebih baik lagi. Yuk kita ulangi. Niatnya yang baik mulai dari sekarang. Full untuk kebaikan orang lain. Kan Tuhan katakan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Maka kalau cari uang, rezekinya untuk manfaat bagi orang lain. Kedua, janji-janjinya yang baik, yang positif, segera penuhi. Ada teman dulu waktu pergi umroh bersama saya, di mana-mana disentuh pundaknya oleh orang sambil bilang, sodakoh.
Saya perhatikan yang menyentuh dia ini orang-orang baik, berpakaian baik. Dia marah, saya bilang, enggak, itu bukan minta kamu, disuruh. Disuruh. Saya bertanya, periksa kebiasaanmu, nazarmu apa? Dia bilang apa? Saya punya kebiasaan nyatet nomor account bank untuk sumbangan bencana alam. Tapi nggak pernah ngirim. Ada loh yang janji-janji seperti itu, nazarnya, caranya diperbaiki akhirannya. Mulai dari sekarang bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Nggak bisa diajarkan lebih, bersyukurlah. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kali ini saya akan mengundang beberapa sahabat-sahabat super yang akan mencurahkan isi hatinya untuk naik ke atas stage. Silakan, tadi yang ingin curhat, baiklah Bapak yang sebelah sana, dan satu orang lagi, silakan Ibu untuk naik ke atas panggung. Kita akan break sebentar, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Anda berdoa, kata-kata Tuhan yang ngajari kita berpamrih kepada Tuhan. Berdoalah maka aku beri. Saya yakinin pasti mapan. Insya Allah. Insya Oke, Allah. Anda 30 tahun? Harus Pak. Harus, good. Sudah menikah 30 tahun nanti? 25 Pak, rencana. 25? Iya. Good, sudah ada wanitanya? Belum. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways dengan tema kita pada malam hari ini, keran rezeki. Pak Mario Teguh, Yes. bagaimana sih upaya kita agar keran rezeki itu selalu lancar dan selalu terbuka lebar? Satu dibuka pastinya ya. Oke, so yuk kita lihat dulu meme-nya. Siapa yang berdoa lebih penting daripada doanya? Siapa yang berdoa? Orangnya yang berdoa lebih penting daripada doanya. Ini pengalaman pribadi saya sebagai anak muda dulu. Merasa rezekinya kok lambat gitu. Setiap akhir bulan uang hanya bisa habis bayar bajai. Kalau enggak gajian, hari itu Lebaran dimulai awal. Ya berpuasa. Ya. Nah, saya pergi ke toko buku. Saya lihat ada buku yang langsung menarik perhatian anak muda yang sedang tersiksa ekonominya. Yaitu doa, buku tulisannya doa-doa cespleng Rasulullah. Saya bilang, this is it, gitu kan. This is it, thank you God. Pulang saya cari yang paling hebat dampaknya. Baca berulang-ulang. Ada perubahan nggak? Enggak. Di sini harus diingatkan, kualitas Anda sebagai yang berdoa lebih penting daripada doa Anda. Ingat bahwa doa itu yang paling indah adalah yang bentuknya tindakan. Bukti bahwa Anda serius tentang doa Anda bertindak. Nah, jadi orang-orang yang ingin memperbaiki rezeki melalui doa, pastikan bahwa Anda tipe yang doanya dijawab. Walaupun Anda mungkin di situ lupa berdoa karena Anda mendahulukan tindakan di dalam doa. Itu. Terima sekali Pak Mario, dan selanjutnya kita akan mendengarkan curahan hati dari Ibu Ana salah Silakan satu. Ibu Ana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semenjak saya lulus sekolah dan saya bekerja sudah mendapatkan penghasilan sendiri. Oh super. Di situ saya mulai saya merasa boros gitu. Saya sering membeli yang saya inginkan tapi bukan yang saya butuhkan. Oke. Dan sekarang di usia saya yang 23 tahun ini, saya ingin menikah. Di situ ada pria yang mau mengajak saya serius, tapi saya merasa senang tapi mempunyai penyesalan juga karena saya menyesal karena saya udah hidup boros. Dulu saya hidup boros dan sekarang saya nggak ada tabungan dan belum bisa bagian orang tua saya. Itu jadi dilema banget buat saya sekarang. Oh super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi masalahnya dulu boros, begitu ya? Iya. Ya. Sekarang menyesal. Oke. Pak Fauzan. Selamat malam, salam support Pak Mario. Selamat malam, salam super. Umur saya masih 20 tahun. Saya baru lulus dan sekarang sudah mendapatkan pekerjaan.
Tapi sekali. dalam masa training, Pak. Pertama saya bekerja, dijanjikan oleh atasan saya training untuk selama 3 atau 6 bulan. Untuk pekerjaannya saya sangat senang dan menyukainya gitu, karena penuh tantangan gitu, Pak. Ya. Jadi sekarang saya sudah 3 bulan lebih, tapi belum ada pemberitahuan apakah saya sudah lulus dalam masa percobaan atau saya ke yang 6 bulan lulusnya gitu. Jadi masih menunggu-nunggu gitu Pak, kejelasannya seperti apa. Sedangkan saya ditanya orang tua gimana, sudah diangkat sebagai karyawan atau belum gitu. Saya juga pengen cepat membahagiakan orang tua dan membantu adik gitu Pak. Super Gitu, Pak. sekali, kita beri tepuk tangan. Ingat salah satu kata-kata saya dulu, sekelam apapun masa lalumu, masa depanmu masih suci. Masa depan itu nanti, besok, besok lusa belum terjadi, belum cemar, suci. Sehingga Ibu Ana ada kata yang baik sekali dalam cerita Ibu. Apa? Dulu itu indah sekali. Contohnya ya, saya katakan ini. Kemiskinan itu indah sekali setelah dilalui. Nah, waktu miskin, setengah mati. Itu pengalaman pribadi saya, itu sebabnya saya bisa katakan. Berarti kalau berkenaan dengan masa lalu, itu syukuri, itu indah sekali. Nah, janjinya apa? Karena dulu saya boros, saya janji untuk mulai sekarang saya nggak akan boros lagi. Sebisa mungkin saya akan nabung buat bagian orang tua saya terlebih dahulu. Itu. Super sekali. Sudah dimulai? Saya baru mau mulai pas mau masuk tahun baru ini, saya dalam diri saya sudah saya tanamkan untuk hidup lebih hemat. Bukan main. Jadi insyaf mau hemat ini baru mulai tahun baru ini. Enggak, karena gini, aku baru niat untuk rencana menikah gitu baru mulai akhir tahun kemarin. Oh, jadi kalau tidak ada rencana menikah, tidak insyaf. Enggak, karena ya mungkin itu cara Allah untuk tegur saya, enggak hidup boros, mungkin dengan cara kayak gitu. Beritahu saya, kenapa rencana menikah menjadikan Anda mau berhemat? Saya mikir kalau saya menikah mungkin saya nggak akan tinggal sama orang tua lagi gitu kan. Mungkin saya nggak bisa bareng sama orang tua lagi. Jadi saya pengen nyesel aja udah belum bisa bagian orang tua saya gitu. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pak Fauzan, Ya Pak. apa rencananya? Kan Anda dijanjikan masa percobaan, tapi kok seperti dicoba terus? Iya Pak. Apa rencananya? Saya bekerja di bidang forwarding Pak, ekspor impor. Ya. Jadi harus belajar dulu gitu Pak. Dan itu tanggung jawabnya saya rasa sangat besar. Betul. Kalau menurut saya. Cuman saya mau belajar gitu Pak. Nah cuman yang saya tunggu-tunggu, kalau saya menanya saya sungkan sekali Pak, karena begitu saya nanti dikira apa gitu Pak. Cuman saya kok nggak ada respon dari atasan saya gitu, kejelasannya apa gitu. Tapi saya yakin atasan saya itu pasti ingat kok Pak apa yang dia janjikan gitu. Belum tentu. Mohon maaf, I'm raining on your parade. Saya hujan pada parade dia. Banyak orang lebih baik diberitahu, dia mau parade, mau pesta, dihujanin. Belum tentu. Supaya tidak berharap kepada manusia. Anda berharap ke orang toh. Orang yang berhasil itu yang sibuk selama menunggu. Anda mau dicoba sampai berapapun sibuklah, jangan rewelkan. Kalau Anda baik sekali Pak, waktu bekerja kan menguntungkan pelanggan. Iya. Good. Pelanggan itu berdoa nggak supaya barang-barangnya dikirimkan dengan selamat? Pasti Pak. Berdoa. Iya. Nah untuk dijawab dengan baik kan butuh karyawan yang baik. Betul Pak. Betul. Lah masa Anda turunkan kerja hanya karena nggak dihargai? Lihat orang-orang yang mengharapkan kebaikan kerja Anda. Setiap orang itu kan berdoa toh untuk rezeki toh. Iya Pak. Terus Anda bantu. Anda dapat komisinya nggak? Dapat. Dapat. Berlaku baiklah kepada orang yang berupaya mencari rezeki karena ada bagian dari hasil mereka itu hadiah bagi kebaikan kita. Pamrih nggak itu?
Bagaimana dia bisa berpamrih, wong mereka Anda nggak kenal semua itu? Sebagian toh? Iya, Pak. Ya, good. Satu lagi apa? Pamrih kepada Tuhan, wajib. Anda berdoa, kata-kata Tuhan yang ngajari kita berpamrih kepada Tuhan. Berdoalah maka aku beri. Kan disuruh berpamrih kepada Tuhan, ke orang lain jangan. So, kalau gitu selama menunggu Anda diangkat, selesai percobaannya, sibuk saja. Yang rugi dia, Pak. Orang yang menelantarkan karyawan baik, itu yang rugi orang itu. Karena orang baik itu pegawainya Tuhan. Gajinya orang baik itu dari Tuhan, bukan dari orang yang tidak amanah. Jadi kalau kita tetap amanah pada pekerjaan, diperlakukan baik atau tidak, Anda akan dipindahkan di tempat yang lebih baik. Amin. Tuh, amin. Lihat, itu positif toh. Nah, itu yang kita sukai. Anak muda, jangan terlalu marah tentang yang kurang diberikan oleh orang. Tuhan Maha Adil, maka untuk setiap yang dikurangkan darimu ada rencana pelebihan. Ya. Nah, sekarang Anda, tadi dalam proses insaf ini, apa yang membuat tabungan Anda tambah? Saya ternyata nggak ada tabungan gitu, karena saya buat beli yang saya inginkan aja, yang dibutuhkan. Apa yang Anda beli dulu apa? Coba beritahu saya. Beritahu saya apa? Saya suka shopping, ada beli baju. Shopping. Ya, Very good. Apa yang dibeli? baju. Baju. Apa lagi? Kadang untuk pergi sama teman-teman, makan-makan di luar kayak gitu. Makan. Iya. Terus? Ya untuk kadang nggak jelas, tahu ya uangnya udah nggak ada aja. Ini bukan Ibu Ana, bukan Mbak Ana saja loh yang punya masalah ini. Banyak orang seperti ini. Kami baru kembali dari Sydney minggu lalu. Oke? Di Sydney itu toko rata-rata tutup jam 5 sore. Paling sore jam 7. Itu orang Indonesia stres kalau jalan-jalan di sana karena mall, di mana mall gitu. Sudah tutup semua. Orang Sydney lebih suka sore di rumah. So, Ibu Ana, Anda telah menjadi jalan lewatnya hidayah bagi banyak orang yang harusnya Anda syukuri, Anda sadar ini waktu umur 23. Ya, banyak loh orang umur 50-an belum jadi apa-apa. Anak muda itu kadang-kadang tidak tahu bahwa banyak orang tua, kalau kita lihat rekeningnya kita bilang, Masya Allah. Nggak cocok dengan gayanya. Banyak sekali umur 50-an kalau dilihat rekeningnya kita bisa minta maaf kepada Tuhan. Kok ada orang dengan pola hidup seperti itu, seperti kaya, rekeningnya nggak ada apa-apanya. Coba. Anda masih untung 23 tahun dan Anda bersyukur Pak masih 20 tahun sudah bekerja dan pinter. Ya? Sekarang 30 tahun nanti lebih mapan? Saya yakinin pasti mapan. Insya Allah. Insya Oke? Allah. Anda 30 tahun? Harus, Pak. Harus, good. Sudah menikah 30 tahun nanti? 25, Pak, rencana. 25? Iya. Good, sudah ada wanitanya? Belum. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mau saya bukakan dua hal. Mungkin pernah saya sampaikan, tapi rezeki itu ditutupi dalam dua hal. Satu, hubungan baik bagi lewatnya rezeki. Sahabat, teman, partner yang bersamanya Anda berrezeki baik bersama. Kedua, ide. Orang yang punya Yahoo kaya. Google, Facebook, Twitter, Instagram. Nah, saya mau tunjukkan. Yang pertama tadi apa? Hubungan. Tuh, karena saya menikahi wanita ini, maka bersamanya saya berrezeki lebih baik. Berarti laki-laki yang mensyukuri istrinya, Tuhan menjadikan istrinya sebagai sahabat untuk semakin membaikkan rezeki mereka bersama. Itu. Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun di rumah, sebaik-baiknya doa adalah yang disertai dengan tindakan. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Segala sesuatu dari kesyukuran nanti pelan-pelan rezeki ibu akan membaik sendiri. Sebetulnya kata-kata membaik sendiri itu konsepnya orang beriman loh.
Karena tidak mungkin membaik sendiri kecuali dibaikkan oleh Tuhan. Saya Givari Palevi dan Anda menyaksikan program yang tepat, Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. kita berbicara tentang keran rezeki, Pak. Apa yang bisa dilakukan oleh tiap individu agar keran rezekinya itu lebih lancar lagi, Pak? Upaya seperti apa? Super sekali. Tahu mengapa saya bekerja keras melayani puluhan juta publik kita? Mau tahu kenapa? Karena saya sudah berdoa, ini bukti dari doa saya. Tuhan izinkan saya melayani banyak saudara saya. Dibuktikan. Banyak orang begini, Tuhan banyakkanlah rezekiku tapi jauh dari pergaulan yang ada rezekinya. Berarti, ini meme-nya. Upaya yang membuktikan kesungguhan doa lebih penting daripada doanya. Jadi ingat saja kalau Anda sedang menghadapi pelanggan yang sulit, Anda ingatkan gini, aku hadapinya dengan sabar karena aku sudah berdoa. Coba itu indah sekali toh. Anda menghadapi atasan yang tidak amanah, bilang aku menghadapinya karena aku sudah berdoa. Kan oke. Tidak ada orang mengaku dirinya beriman lalu dia tidak diuji. Anda pernah dengar itu? Good. Sabar bagian dari iman. Good. Tidak ada orang mengatakan akan bersabar yang tidak diuji. Coba dia bilang, mulai hari ini aku mau sabar. Coba. Pulang langsung istri sudah pasang jurus. Tuh. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hati, ya karena Anda berdoa, Anda harus membuktikan. Nah yang terjadi itu karena Anda sudah berdoa. Yang terjadi itu karena Anda sudah berdoa. Tuhan kok macet sekali perjalanan ini, marah. Padahal itu dimacetkan karena memang tidak ada gunanya tepat waktu di sana karena mereka juga belum siap dan ada kecelakaan di sana. Di kota saya dulu ada suami istri baru menikah yang suaminya harus pergi. Cincin nikah itu kan bulat ya. Waktu sedang berpelukan mau berpisah, cincinnya jadi satu. Jadi tidak bisa dilepas sampai kereta apinya berangkat baru lepas. Ternyata kereta apinya kecelakaan. Yang terjadi itu juga karena kita berdoa. Yang kita lakukan harus juga karena kita sudah berdoa. So apa sih dalam kehidupan ini yang tidak berkisar di antara dan di dalam doa? Selanjutnya kita akan mengambil pertanyaan dari audiens yang ada di studio. Ada yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Perkenalkan nama saya Nur Hayati dari Cirebon Pak. Dari Cirebon, bukan main. Silakan Ibu. Saya 8 tahun Pak mengajar. Itu gaji saya itu dari 8 tahun mengajar itu sekitar 700 ribuan Pak. Tiap Naik bulannya. Ya, 700. Iya. Itu udah paling tinggi Pak. Biasanya berapa? Ya kadang 500, kadang 400 gitu. Ibu pegawai negeri? Belum, masih honor. Terus kok bisa naik turun kenapa? Ya mungkin tergantung ininya juga Pak, tergantung jamnya kalau bahasa di guru. Bagaimana caranya supaya naik itu Pak, pendapatan sayanya Sebentar Ibu. Ibu sudah menikah? Udah. Udah. Ada laki-laki yang sangat beruntung tuh. Namanya siapa? Heri Pak. Pak Heri. So Pak Heri sangat beruntung mempunyai istri sebaik Ibu. Nama Ibu lagi? Ibu siapa?
Ibu Ibu Nur Hayati, Pak. Nama ibu? Nur Hayati, Pak. Nur Hayati. Nur Hayati. Sudah ada anak? Belum, Pak. Belum. Sudah berapa lama menikah? Baru 1. Baru 1 tahun. Selamat dan mudah-mudahan segera ada putra dan putri. Amin. Good. Sekarang, saya mau memulai cara lain ya. Cara lain. Ibu, yuk kita mulai bukan dari yang ibu keluhkan, tapi dari yang ibu syukuri. Apa yang ibu syukuri? Yang saya syukuri mendapatkan pekerjaan, Pak, sebagai guru. Bagus. Apalagi yang disyukuri? Yang saya syukuri ya saya tetap sehat sampai bisa ikut di Mario Teguh ini. Alhamdulillah. Good. Apalagi yang ibu syukuri? Yang saya syukuri saya masih punya orang tua yang masih sehat juga. Super sekali. Saya ingin Anda perhatikan wajah beliau berubah. Lebih gembira, lebih cerah, kulitnya lebih ketat. Begitu dia bicara mengenai kesyukuran. Langsung berbunga-bunga. Apalagi ibu yang ibu syukuri? Dekat dengan Pak Mario sekarang. Oh, super sekali. Ibu Nur, dengarkan ini ya. Orang yang bersyukur sudah merasa dilebihkan tanpa dilebihkan. Apakah ibu mensyukuri kesehatan ibu? Sangat. Sangat. Adik-adik saya yang baik hatinya, hiduplah dimulai dari kesyukuran. Berdoa juga dari kesyukuran. Kita itu berdoa dari keluhan, berdoa dari kekurangan. Makanya diulang-ulang. Fabi ayyi ala irabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Udah saya nggak usah jawab loh. Karena kalau dia memulai dari yang baik yaitu kesyukuran, rezeki ibu membaik sendiri. Ya, tapi rasanya saya tuh. Tapi. Iya, Pak, rasanya tuh saya tuh ya lihatnya yang lain kok bisa gitu. Sementara saya seperti ini aja gitu. Bagaimana kalau ibu tidak lagi meratap dalam hidup ini? Ini kan meratap toh. Meratap, Pak, kalau Iya. Nah, saya lihat ya, sahabat-sahabat saya baik hatinya, tidak ada yang bisa menasehati peratap. Karena dia akan meratap. Tidak ada yang bisa menasehati penggerutu, pengeluh. Nah dia, bahkan saya bilang ibu meratap, iya bangga. Memang ibu ini ahli debat. Oke, betul loh. Hati-hati karena jumlah waktu dan tenaga yang digunakannya untuk membantah lebih banyak daripada menuruti. Ibu mulai dari bersyukur saja dulu. Segala sesuatu dari kesyukuran nanti pelan-pelan rezeki ibu akan membaik sendiri. Sebetulnya kata-kata membaik sendiri itu konsepnya orang beriman loh. Karena tidak mungkin membaik sendiri kecuali dibaikkan oleh Tuhan. Nah yang saya sampaikan adalah sikap dan perilaku yang menjadikan ibu dibaikkan, yaitu bersyukur. Kan ibu sudah tahu ibu harus bersyukur. ya rencana saya ya semakin banyak bersyukur lah biar semakin nambah rezekinya kata Pak Mario. Terus? Ya untuk sementara itu dulu rencananya Pak. Jadi kesimpulannya? Ya jangan meratap. Tidak boleh meratapi apapun. Harus disyukuri. Betul kan? Betul sekali, kita berikan tepuk tangan. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio, kita akan kembali lagi. Tetap bersama Mario Teguh, Golden Ways. Yakini bahwa ada kebaikan untuk orang baik, ada keburukan yang menjadi hak orang buruk. Bukankah Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada orang melakukan kesalahan yang tidak dibuat merasakan dampak dari kesalahannya? Selamat malam, Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario Teguh, saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Yes. Masih berhubungan dengan rezeki. Rezeki itu mesti berkah kan Pak? Ya. Lalu kalau yang tidak berkah seperti apa? Oke, so
Pertanyaan yang baik sekali. Rezeki kan penuh berkah. Yang tidak penuh berkah, yang tidak ada berkahnya seperti apa? Tolong diingat ya, ini bukan acara agama dan saya bukan guru agama. Jadi ini adalah telaah dari mengamati kehidupan sewajarnya sehari-hari. Yuk kita lihat. Kekayaan dari ketidakjujuran bukan rezeki, tapi awal dari rasa neraka. Hari perhitungan untuk kita di umat yang sekarang. Kan umat Tuhan itu berlapis-lapis. Umatnya banyak, sudah ada yang pernah kiamat. Sudah ada yang pernah dihitung rahmat dan azabnya. Nah sekarang apakah di umat kita ini sudah terjadi kiamat? Yang dihitung semua habis gitu. Belum kan? Kalau kita masih bisa siaran malam ini. Belum. Berarti di neraka sudah ada orangnya? Kelihatannya belum ada, menunggu kita. Bukan kita yang baik-baik, tidak. Oke? Berarti kalau hari perhitungan belum untuk umat yang sekarang, berarti di surga ada orangnya? Belum kelihatannya, menunggu kita. Menunggu kita, cuman jangan cepet-cepet, oke? Nah, sekarang. Lalu bagaimana caranya kita dibuat percaya ada surga dan neraka, padahal itu bagian dari iman. Meyakini adanya hari akhir. Coba, padahal itu bagian dari iman. Bagaimana caranya kita dibuat percaya? Surga itu makanannya enak-enak. Enak-enak. Bayar nggak? Enggak. Acara TV-nya bagus-bagus? Bagus. TV-nya lebar? Berwarna? Beli nggak? Tidak. Oke. Pantainya bagus, indah? Ada sampah? Tidak. Ada limbah? Tidak. Ada sungai-sungai yang indah mengalir? Banyak ikannya? So, kalau gitu surga itu enak. Orang kaya makanannya bisa enak? Bisa? Bisa beli? Bisa. Sakit nggak waktu beli? Enggak. Kalau gitu orang kaya yang hidupnya baik di dunia sudah merasakan sebagian surga. Pulang ke rumah damai. Orang di surga damai nggak? Good, berarti suami yang pulang, yang istrinya mendamaikannya sudah sebagian dari surga dirasakannya. Ya toh, istrinya datang pada suamiku gitu kan, napasnya sesak gitu. Nah, coba kan bidadari kan ada yang tanya, Pak Mario di surga nanti dikasih bidadari mau nggak? Nggak. Ibu Lina sudah bidadari bagi saya. Okay? So, berarti kita dibantu oleh Tuhan untuk mempercayai adanya surga, bahwa rasa dari surga itu sudah ada di dunia. Jadi jangan abaikan dunia loh ya. Ini tanda-tanda kesurgaan kita ada di sini. Nah, tanda-tanda dari neraka ada nggak? Al-Hutama. Apinya neraka yang sudah sampai ke bumi. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yakini bahwa ada kebaikan untuk orang baik, ada keburukan yang menjadi hak orang buruk. Bukankah Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada orang melakukan kesalahan yang tidak dibuat merasakan dampak dari kesalahannya? Kalau dibalik berarti tidak ada orang melakukan kebaikan yang tidak dimuliakan dengan dampak dari kebaikannya. Rezeki. Kalau jujur jadi rezeki, kalau tidak jujur jadi laknat. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan kali ini saya akan mengambil salah satu audiens kita yang akan bertanya kembali. Silakan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Angkat tangan. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Mario. Nama saya Elin. Saya 35 tahun. Sudah memiliki 3 anak dan seorang suami. Yang ingin saya tanyakan, ya. Anaknya berapa? 3. 3. Suami? 1. Iya, yang saya tanyakan adalah bagaimana kita menghadapi rasa takut sukses. Bukan main. Rasa Takut sukses. takut. Mengapa ibu takut sukses? Karena biasanya kesuksesan itu akan diiringi atau akan diikuti dengan berbagai tanggung jawab, berbagai konsekuensi, ya, berbagai konsekuensi, berbagai kompleksitas hal yang harus dihadapi. Gitu. Repot, gitu ya.
Terus apa lagi selain repot? Konflik peran mungkin Pak. Apa itu? Konflik peran. Konflik. Ya. Oh, perannya berantakan dari seorang istri, ibu sekarang menjadi pengusaha sukses. Mungkin. Good. Atau Apalagi mungkin yang ibu penulis. takuti? Kenapa Pak? Apalagi yang ditakuti? Apa ya? Secara. Takut sombong. Ya mungkin juga itu. Takut sombong. Takut sombong. Ya, Takut terus? tidak bisa menjadi diri sendiri saat kita berinteraksi dengan teman-teman kita mungkin. Oh, oke. Sekarang saya simpulkan aja ya. Yes. Apakah saya diizinkan tembak langsung? Headshot. Kayaknya saya takut deh Pak. Kadang-kadang anak muda harus di headshot supaya betul-betul sadar. Orang yang takut sukses karena takut jadi sombong, sudah sombong sebelum sukses. Jeder. Yes. Takut sombong sebelum sukses itu sudah kesombongan. Kenapa? Berarti itu rahmat, amanah yang akan ditolaknya. Tuhan sudah merencanakan menjawab doa-doa ibunda toh? Ya. Di dalam doa ibunda apakah ada doa untuk ibu sukses? Ya, biasanya sih pasti Bukan seperti biasanya, itu. ada. 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 Nah, rencana Tuhan itu loh, Anda kok tidak hormati? Tuh, satu, sombong tadi. Peran. Semakin sukses ibu, semakin bisa berperan. Karena ibu bisa jalan-jalan, ajak anak-anak. Sebelumnya kalau setengah mateng itu loh, masih harus kerja sendiri. Ngulek sendiri, ngeyel sendiri. Ayo. Kalau sukses, ibu bisa jalan-jalan. Salah satu tanda orang itu sukses adalah kemampuan berjalan-jalan, berpesiar. Orang kaya yang tidak bisa jalan-jalan itu statusnya penjaga toko. Serius. Banyak orang kaya tidak bisa jalan-jalan. Diikat oleh hartanya, diikat oleh ketakutan, rasa takut hilang. Diikat oleh ketidakamaнаhan karyawannya, takut dicuri. Yang bisa pergi betul-betul sukses. Kenapa ibu takuti? Tanggung jawab. Aduh, kita itu khalifah. Kita itu raja, kita itu pemimpin, kok takut? Ibu mungkin bilang, saya hanya ibu rumah tangga. Kan ibu tidak tahu bahwa putri ibu nanti menikah dengan laki-laki yang anaknya menikah dan menjadi pemimpin. Kebetulan putra semua Pak. Ya nggak usah ngeyel dulu. Itu ada hubungan saudara nggak sama itu? Siapa tahu anak laki-laki itu menikah dengan wanita, cucunya nanti menikah, ternyata dia akan menjadi Satrio Piningit yang ditunggu oleh Indonesia. Lalu ibu tolak rencana besar Tuhan seperti itu. Ikhlas. No, masa dalangnya mau kesini kan, wayangnya bilang nggak mau. Itu kan, dalangnya mau kesini, nggak mau. Sama dalangnya dibanting. Berdoalah bagi kebaikan. Akhirat ibu tidak baik kalau dunia ibu tidak baik. Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario. Super sekali Pak Mario, kebaikan beserta orang-orang yang baik. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Jangan sekarang. Nggak enak kan sedang sedih. Nanti saja kalau sudah bahagia. Saya tolak nggak rencana bunuh diri dia? Tidak, saya izinkan. Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways dengan tema kita pada malam hari ini, keran rezeki. Pak Mario, Ya. pertanyaan ini sangat pribadi sekali untuk saya. Oh ya? Bagaimana caranya kita supaya tahu Pak, bahwa rezeki yang kita terima itu memang dipantaskan untuk kita? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya.
Apakah ada di dalam kehidupan ini yang gratis? Ada. Ada yang gratis? Ya. Oksigen? Tidak ada yang gratis. Kalau ada teman ngajak Anda makan lalu dia bilang gratis, hati-hati. Pasti ada satu yang diinginkannya, no free lunch, istilahnya, gratis. Good. Lalu Anda bekerja keras, wah, nggak dibayar. Rugi nggak ada? Rugi. Dalam hitungan manusia kasat mata rugi. Apakah Tuhan menyia-nyiakan peluh Anda? No. Orang diperintahkan bayar sebelum peluhnya kering. Gitu toh? Kalau nggak dibayar, bayar. Tuhan yang bayar. Jadi kalau begitu, apapun yang Anda lakukan sekarang, terima bahwa itu sebetulnya pemberian atas upaya, karena yang gratis saja dibayar. Apalagi yang baik. Nah sekarang, nilai. Mas Givari menasehati seseorang. Yes. Atau kita katakan saja golden ways ya. Golden ways. Pak Mario, saya mau bunuh diri. Karena saya sedang sedih sekali. Jawaban saya apa? Jangan sekarang. Nggak enak kan sedang sedih. Nanti saja kalau sudah bahagia. Saya tolak nggak rencana bunuh diri dia? Tidak, saya izinkan, cuman jangan sekarang, kan lagi sedih. Nanti saja setelah bahagia. Nah setelah bahagia dia akan bunuh diri nggak? No. Hanya orang yang gila makan kemenyan. Yang akan bunuh diri waktu happy. Sih, kalau begitu. Nah orang itu terselamatkan, itu nilainya berapa dalam rupiah? Gak ada nilai. Besar sekali. Apakah besarnya itu sampai cukup dibagi-bagi di antara yang hadir di ruangan ini? Yes. Cukup Pak, cukup, karena itu ibu dari seseorang yang menjadi nenek dari. Cukup. Jadi kebersamaan dalam kebaikan itu adalah cara kita mendapatkan rezeki juga. Nah yang tadi besar nilainya itu, Pak, katakan saja nilainya 130 miliar. Ya, katakan saja, karena seorang tidak jadi bunuh diri. Kalau diberikan ke saya 130 miliar, kan saya rajin sekali melaksanakan ini supaya lebih banyak yang nggak bunuh diri. Tapi jadinya kan apa? Ada kesombongan, ada pamrih yang tidak baik. Itu sebabnya Tuhan hanya ngasih sebagian. Dari kebaikan Anda tidak mungkin dikasih besar semua. Karena nanti Anda hitung-hitungan sekali. Jadi dikasihnya secukupnya, lalu selebihnya diberikan apa? Anak yang cerdas, istri yang setia, orang tua yang sehat dan panjang umur, itu diberikan sebagai kelebihan dari semua rezeki Anda. Jangan kecil hati. Kalau masih sedikit, bersyukurlah. Jangan bilang tapi. Okay? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, segala sesuatu kalau dimulai dari kesyukuran, jadi indah. Itu. Super sekali Pak Mario, dan sayang sekali nampaknya kita sudah berada pada kesimpulan. Keran rezeki. Terima kasih Mas Givari. Yuk kesimpulannya ya. Kita lihat meme ini. Rezeki yang terbatasi oleh. Rezeki yang lancar dilancarkan karena. Beda loh artinya. Oke, yuk kita bahas satu ya. Rezeki yang terbatasi oleh sesuatu keberadaan. Ada nih keberadaan. Hambatan, sikap buruk, suka berantem, suka suudon. Kalau Anda menelpon nggak sambung lalu kita pikir kayaknya dia marah nih. Itu yang menghambat alirannya. Karena keputusan Anda loh. Dilancarkan karena itu Anda loh yang melakukan. Kalau oleh itu sudah keadaan yang harus dibongkar oleh karena. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau rezeki terhambat itu oleh yang sudah kita lakukan. Kalau rezeki sulit, periksa yang sudah Anda lakukan. Kalau mau melancarkan rezeki, rencanakan yang mau Anda segera lakukan. Kelihatan ya dari bahasanya. Jadi
Yuk, kesibukan kita dalam berpikir kita bagi dua. Dalam memberikan beban ke hati kita bagi dua. Satu, periksa yang dulu. Orang yang hari ininya sama dengan kemarin, masa depannya seperti apa? Seperti kemarin. Orang yang hari ininya sama dengan kemarin, masa depannya seperti apa? Kemarin. Jadi kalau gitu, saya bisa berikan beberapa tips sederhana ya. Mulai hari ini, sebelum berangkat ke kantor merem, berdoa, gitu. Lalu bayangkan sinar yang terang, rezeki yang besar. Sekarang aja coba, semua tutup mata. Bayangkan sinar rezeki yang besar, gitu. Happy sekali kehidupan, lalu pelan-pelan buka mata. Lihat, terang toh? Ya, itu lampu. Kadang-kadang Anda harus bermain-main dengan diri sendiri seperti itu. Karena kalau Anda jalan di sebuah tebing, di sininya berlumut, basah, di sananya ngarai, cantik. Anda menaruh wajah ke arah mana? Ke arah ngarai yang cantik. Setiap kali Anda memejam, membuka mata, Anda mengharapkan kebaikan. Sebelum saya tampil di sana, saya sebut 4 nama Tuhan. Yang maha berilmu, yang maha mulia. Itu yang maha mencintai dan maha lembut. Segala sesuatu mulai dengan doa. Saya merem di situ, lalu saya keluar terang. Memang benar di sana gelap. Saya main-main sendiri. Itu diperhatikan Tuhan toh. Lalu Tuhan bilang, anak ini bercanda bermain-main dengan dirinya supaya dia gembira. Itu loh anak yang disayangi oleh orang tua itu yang begitu. Atau hamba yang disayangi Tuhan. Lihat bagaimana saya membawakannya dengan gembira, dengan berbahagia supaya adik-adik saya yang baik hatinya melihat kehidupan ini dari kegembiraan. Jangan melihat dari kesedihan. Karena kalau sudah melihat kesedihan, dari kesedihan dinasihati apapun dia bilang apa? Tapi. Yuk kita simpulkan kalau gitu, setiap orang berhak bagi rezeki yang baik. Karena orang baik itu sifatnya 2. Jujur dan penuh hormat. Sudah, minta yang besar, sangat bergembira, lalu jujur dalam pekerjaan Anda, dan berlaku penuh hormat kepada sesama. Semoga setelah ini rezeki kita baik semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada sahabat-sahabat super yang ada di studio juga yang ada di rumah. Rezeki yang terbatas dibatasi oleh sesuatu dan rezeki yang lancar dilancarkan karena sesuatu. Saksikan terus setiap hari Minggu pukul 19.30 hanya di Metro TV. Ini dia Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya mengikuti acara Mario Teguh Golden Ways, saya sangat termotivasi dan sangat bersemangat dalam kegiatan. Dan menjadi lebih bermakna ke depannya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Aduh, ini tangan ini. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh. Ini untuk contoh. Dihitung. Ini kembalikan dia. Ini terakhir ya? Iya, Pak. Oke, good. Setelah itu kita bisa malam mingguan ya? Malam Seninan, Pak. Ya, saya tahu. Terima kasih Pak Mario Teguh. Salam super. Salam super. Salam super.